Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer, dan juru bicara Timnas Amin, Ismail Bakhtiar. Selamat malam, abang-abang sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Bang Noel dan Bang Ismail, tadi kita membahas soal Gibran yang dapat julukan sebagai Nepo Baby. Ini dikaitkan dengan Gibran yang mematahkan keraguan bahwa ia tidak bisa pada debat Cawapres kemarin, dan juga yang kedua adalah menggaungkan hasil kerja orang tua. Tanggapan Anda, Bang Noel, soal Nepo Baby ini? Ya, oke, terima kasih. Apapun tanggapannya, yang pasti istilah-istilah ini kan akan banyak lah ya, selain Nepo Baby dan sebagainya. Atas anak ingusan, istilah-istilah itu kita sudah tidak kaget lah. Tapi apapun yang dilakukan Mas Gibran, jawaban-jawaban Mas Gibran itu sebenarnya selaras dengan tagline kampanye calon nomor 2, yaitu melanjutkan. Jadi wajar ketika Mas Gibran menyampaikan capaian-capaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai orang tuanya. Jadi kalau istilah Nepo Baby itu dilontarkan ya biasa aja sih, kita nggak terlalu mau kaget lah ya. Gitu. Dengan oke. Baik, gimana Bang Noel? Ya seperti itu kira-kira. Jadi kita tidak terlalu kaget dengan istilah Nepo Baby, anak ingusan dan sebagainya, belimbing sayur, Samsul. Jadi kita senyum-senyum aja, karena memang kan Capres nomor 2 ini memang tagline-nya bicara tentang keberlanjutan dan penyempurnaan dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi semasa beliau masih presiden, sampai sekarang menjadi presiden juga. Jadi nanti calon Prabowo Gibran ini akan melakukan upaya-upaya yang akan lebih, apalagi kita lihat kemungkinan misalnya Mas Gibran menyampaikan kebanggaan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Saya rasa hal yang wajar, karena ini bicara tentang keberlanjutan. Kecuali misalnya misalnya tagline-nya Mas Anies Muhaimin bicara tentang perubahan, dia harus bicara tentang perubahan. Itu apapun pasti selalu akan bertentangan dengan sikap kita yang nomor 2, kayak gitulah kira-kira, Mbak. Baik, Bang Ismail, tadi menurut Bang Noel ini bukan sesuatu yang tidak biasa begitu ya, sesuatu yang biasa istilah-istilah ini. Apakah itu semakin menunjukkan bahwa Gibran benar Nepo Baby? Menurut Bang Ismail seperti apa? Baik, saya kira pertama kita harus memberikan pemahaman dulu kepada masyarakat apa itu Nepo Baby. Jadi biar singkatan-singkatan ini tidak salah dimaknai oleh publik. Nepo Baby ini kan singkatan dari nepotism baby. Artinya orang dengan privilege tertentu yang memanfaatkan kesempatan untuk kemudian kepentingan tertentu. Sekira Al Jazeera sebagai salah satu media yang punya reputasi baik di tingkat dunia, media yang kemudian berdomisili di Doha, di Qatar, menyampaikan Nepo Baby atau menyematkan Nepo Baby ini kepada Mas Gibran, buat saya ini adalah bentuk daripada keprihatinan bahwa ternyata media luar pun, orang-orang luar di sana memberikan istilah dalam tanda kutip konotasinya kira-kira kurang baik. Ternyata itu memberikan efek luar biasa bagi negara luar, memberikan efek luar biasa bagi orang-orang sekitar. Dan tentu saja sebagai bangsa, warga negara, kita turut prihatin disematkannya istilah itu, dan semoga hal-hal seperti ini tidak kemudian terjadi di kemudian hari, bahwa nepotisme dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kesetaraan, bagaimana keadilan itu kemudian bisa terus dilanjutkan. Dan saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa tentu saja hal ini tak terlepas daripada proses yang kemudian berlangsung dari proses pencawapresan Mas Gibran. Karena memang dari awal hal ini sudah dimulai dengan sesuatu yang kontroversial, maka ya kita harus memaklumi ketika kebelakangnya juga terjadi hal-hal kritikan yang terjadi. Tetapi satu hal bahwa stigma Nepo Baby ini jangan sampai kemudian negara kita.
Baik, tapi Bang Ismail terlepas dari pernyataan Al Jazeera yang menyatakan bahwa Gibran sebagai nepo baby, tapi dia juga di situ mengulas, di dalam artikelnya mengulas bahwa Gibran di luar ekspektasi gitu. Dia bisa membawa debat kemarin cukup baik begitu, dinilai, diklaim sebagai bisa menyampaikan persoalan soal ekonomi. Tanggapan Anda? Saya saja Masih Bang Mail, saya saya lanjutkan. Tentu saja sebagai anak muda dan sesama anak muda, saya harus objektif menyampaikan ini bahwa apa yang kemudian ditunjukkan oleh Mas Gibran memang ya sekira patut kita apresiasi. Tetapi tentu saja saya ingin menggarisbawahi bahwa apresiasi itu catatannya banyak loh. Misalnya bagaimana kemudian Mas Gibran menyampaikan pertanyaan dalam debat yang kalau saya lihat sebenarnya bukan konsep debat, yang muncul lebih kepada model tebak-tebakan, istilah-istilah singkatan yang menurut saya itu kurang memberikan pencerahan dan tidak merakyat bahasanya. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa ternyata proses simulasi, karena kan Mas Gibran juga ketika press conference sebelum pelaksanaan debat menyampaikan bahwa kita sudah simulasi, kita sudah mencoba melakukan simulasi sebelumnya. Jadi artinya proses simulasi ternyata tidak mengkhianati hasil. Hanya saja bahasanya menurut saya banyak yang kemudian disampaikan ke masyarakat kurang dipahami oleh masyarakat. Lebih kepada bahasa-bahasa istilah-istilah yang tidak pas sampai pesannya kepada masyarakat. Baik. Nah, Bang Noel, ini gaya istilah, slogan-slogan istilah yang tidak bisa dipahami dibilang katanya mirip dengan ayahnya pada saat kampanye di 2019. Tanggapan Anda? Kan gini, karena rakyat kan berharap apa yang dilakukan Mas Gibran selama ini. Kan Mas Gibran kan terlalu direndahkan, anak yang nggak mungkin mampu dalam menghadapi dua tokoh yang hebat, Cak Imin kemudian Pak Mahfud. Ternyata dalam proses perdebatan itu Mas Gibran sangat menguasai, apalagi beliau paham sekali dengan dunia digital. Artinya banyak idiom-idiom digital memang yang kurang dipahami oleh misalnya Cak Imin, kemudian juga Prof Mahfud. Jadi saya rasa perdebatan kemarin sebenarnya sudah mengarah pada substansi, bagaimana penguasaan ada tatanan baru yang namanya era industri digital. Seharusnya misalnya Prof Mahfud, Cak Imin harusnya lebih menguasai. Kenapa lebih menguasai? Karena sekarang tatanan dunia ini sudah menuju pada era digital. Yang berlaku hari ini adalah bahasa-bahasa digital, idiom-idiom digital. Jadi saya rasa wajar sekelas Mas Gibran, anak milenial, generasi milenial yang mampu beradaptasi dengan ekonomi digital. Jadi saya rasa ya publik kemarin kan terjawab sudah bahwa ternyata Mas Gibran mampu menjawab keraguan publik yang selama ini banyak orang yang sedikit merendahkan, bahkan coba melecehkan, coba juga membuli performa Mas Gibran sebelum debat. Tapi pas setelah debat kan luar biasa, orang terkaget-kaget. Lantas tadi juga kawan saya juga mengakui secara objektif Mas Gibran menguasai, walaupun katanya tidak pada substansi, nggak apa-apa. Yang paling penting dia mampu beradaptasi dalam proses perdebatan itu. Baik, Bang Noel. Gitu Bang Noel, tapi pas debat kemarin juga Gibran ini dianggap membawa beban pembahasan soal IKN begitu ya, melawan Mahfud MD pada saat debat Jumat lalu gitu, yang menyatakan bahwa soal investor di IKN yang katanya sudah ada, tapi ternyata saat ini masih belum pasti investor karena masih menunggu kepastian pasca Pilpres ini. Tanggapan Anda? Saya rasa bukan menunggu kepastian, itu udah pasti kan, itu udah masuk dalam undang-undang, nggak mungkin tidak. Apalagi itu bukan APBN-nya cuma 20%, sisanya itu kan proyek investasi. Jadi saya rasa sangat menarik sekali ketika IKN itu menjadikan modal investasi jangka panjang. Apalagi itu nanti itu menjadi gerbang ekonomi yang namanya IKN itu. Depannya itu kan langsung selat lah ya. Tapi katanya masih belum pasti investornya, Bang Noel, katanya masih belum pasti investornya, masih sebatas masih melihat-melihat begitu. Ya wait and see sih wajar, namanya investasi. Tapi kan kepastian itu kan nanti akan terjawab dengan sendirinya. Artinya bahwa proyek IKN ini tidak akan pernah berubah siapapun, terkecuali pasangan Amin ya,
perasaan Amin, Anies Mohaimin mungkin sedikit ada pertentangan terhadap keberadaan IKN itu sendiri. Tapi pasangan nomor 3 kan tidak juga resisten terhadap adanya IKN. Yang sedikit ada resisten kan cuma Anies Mohaimin, yang lainnya kan tidak. Saya rasa keraguan investor nanti saya rasa mulai memudar lah ya. Karena kita juga ini salah satu tanggung jawab legacy Pak Jokowi ya melalui IKN. Jadi siapapun nanti yang menang, ya IKN akan dilanjutkan, kecuali misalnya Mas Anies ya. Mas Anies kan memang dari awal juga coba mengkritik soal eksistensi IKN itu sendiri. Ini juga yang membuat, karena kemarin sempat Banggar DPR itu ngomong kalau misalnya IKN ini sepi peminat investor swasta. Kira-kira menurut Bang Noel kenapa sampai ada sampai peminat investor ini sepi peminatnya? Bukan sepi peminat, apa yang sepi? Ini kan semuanya sudah infrastruktur semua, ini kan sudah disiapkan, tinggal berjalan semua kok ini, nggak ada yang mesti diragukan lagi, gitu. Yang ragu itu wajar karena mereka menolak kebijakannya Pak Jokowi, jadi ya misalnya kawan-kawan bicara tentang tagline perubahan, ya wajar menolak IKN. Saya rasa apa yang logis. Baik. Tanggapan Anda Bang Ismail soal penolakan ini dan Anies Mohaimin jelas menolak pembangunan IKN dan akan melakukan perubahan begitu. Dan ada beberapa bangunan yang sudah berdiri, akan diapakan bangunan ini nantinya? Baik, saya kira jelas Mbak dalam sejumlah perdebatan, diskusi, narasi yang muncul bahwa IKN ini bukanlah sesuatu yang prioritas. Kita perlu ingat bahwa masih banyak persoalan-persoalan dasar, persoalan-persoalan fundamental bangsa yang belum selesai. Sebutlah aspek tentang bagaimana keberpihakan kita terhadap pupuk untuk petani, bagaimana kemudian guru-guru honorer agar bisa diberikan kesetaraan hak sebagai P3K. Ini adalah substansi-substansi masalah yang sangat mendasar, sehingga buat kami ini akan jauh menjadi prioritas kami ketimbang membangun proyek mercusuar, membangun proyek ambisius yang kemudian berpotensi menghadirkan konflik di wilayah sana. Lalu bangunan-bangunan yang sudah berdiri nantinya akan diapain, Bang Ismail? Yang pasti bahwa perencanaan kita adalah bagaimana melakukan prinsip pemerataan, prinsip keadilan. Pihak Amin kan juga jelas menyampaikan bahwa kehadiran IKN ini bukanlah sesuatu prioritas terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada. Tentu saja ini akan menjadi pertimbangan ketika amanahnya, mandatnya diberikan pasangan kepada kami untuk kita pertimbangkan kembali akan difungsikan sebagai apa ini. Misalnya bisa saja jadi istana opsional negara di wilayah Kalimantan sebagaimana Wisma Negara yang ada di Makassar dan hal-hal yang lain. Baik. Sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania, dan Bang Ismail Bakhtiar, Jubir Timnas Amin. Dan kami juga tadinya sebelumnya telah menghubungi tim pemenangan Ganjar Mahfud namun belum bisa terhubung. Terima kasih abang-abang, selamat malam dan sampai jumpa, sehat selalu. Selamat malam Ismail. Terima kasih Bang Noel.